Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan renungan kita Injil Kerajaan. Kemarin kita sudah berbicara bahwa kerajaan sorga di muka bumi datang di dalam pribadi Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah realita daripada kerajaan sorga di muka bumi yang disimbolkan oleh Taman Eden. Ketika Adam di situ diharapkan bisa memelihara taman, menjalankan otoritas firman di bumi ini. Nah, kita tahu melalui kematian kebangkitannya, naikkan surga, Yesus mencurahkan rohnya yang kudus, dan tampillah umat kerajaan di muka bumi itu pada 120 orang. Itulah awal daripada kerajaan surga di muka bumi dalam bentuk umat kerajaan. Mereka disebut murid-murid gereja mula-mula itu karena mereka sedang belajar bagaimana menjalankan otoritas Mesias di muka bumi ini. Semua anggota mengikuti otoritas Roh Kudus atau otoritas firman atau otoritas Mesias Nah, tetapi kemudian terjadi perampasan otoritas Mesias oleh para pemimpin agama Kristen. Itu sudah dinubuatkan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Dikatakan di sana karena serangan serigala ganas, beberapa orang daripada pemimpin ini menarik murid-murid itu kepada dirinya. Coba dulu kita baca aja walaupun sering kita membaca ini, tapi saya rasa kita perlu membacanya sekali lagi Ini adalah awal mula daripada perampasan otoritas Mesias atas murid-murid Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 28 ayat 30 aja kita baca. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi para pemimpin yang diserang serigala ganas ini adalah orang-orang yang menarik murid-murid Tuhan kepada diri mereka sendiri supaya murid-murid ini menjadi pengikut mereka. Dengan cara bagaimana? Dengan memberikan ajaran palsu. Nanti kita lihat itu ajarannya Izebel, Biliam, Nikolaus dalam Wahyu 2 dan 3 itu. Nah, inilah awal mula daripada perampasan otoritas Mesias atau otoritas firman oleh para pemimpin itu. Dalam sejarah itu adalah ajarannya yang pertama kali mengajarkan itu adalah Ignatius uskup di Antioquia. Kita tahu dia membedakan antara presbyteros dengan episkopos, padahal ini dua hal yang sama, tetapi dia bilang bahwa episkopos atau uskup itu harus lebih tinggi, sehingga akhirnya lahirlah hierarki, lahirlah sistem pemerintahan manusia, dan lahirlah akhirnya paus itu yang merasa diri berotoritas atas umat Tuhan. Nah, prosesnya juga begitu akhirnya semua pecah semua gembala-gembala sidang itu semua pendeta-pendeta senior semua itu semuanya perampasan otoritas Mesias atas murid-murid Nah, ini kalau udah terjadi perampasan otoritas seperti ini, maka seperti Adam gagal memelihara otoritas firman, maka dia keluar daripada Taman Eden, keluar daripada kerajaan sorga yang ditegakkan di bumi. Demikian juga di dunia kekristenan, karena perampasan otoritas baik Katolik dan Protestan itu, maka mereka sebenarnya sudah keluar daripada Taman Eden, keluar daripada kerajaan sorga, kerajaan Mesias yang di muka bumi. Mengapa? Karena mereka sudah membangun kerajaan-kerajaan mereka sendiri. Setiap denominasi, setiap aliran, setiap lokal itu adalah kerajaan-kerajaan manusia yang dipimpin oleh manusia yang berotoritas di situ Nah, tapi Tuhan Yesus memiliki domba-dombanya yang tidak mengikuti para pemimpin, yang tidak bisa ditarik oleh para pemimpin itu Nah, mari saya baca dulu Yohanes pasal 10 di sini dikatakan ceritanya ini dari cerita panjang ini, dari mulai orang pasal 9 orang buta sejak lahirnya sampai pasal 10 itu Yesus bicara kepada orang Farisi Nah,
Di sini banyak orang mengatakan pencuri dan perampok di sini yang ayat pasal Yohanes 10 ayat yang ini ayat 8 itu dibilang pencuri perampok ya, atau ayat 10-nya itu pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punyainya dalam sekelipan. Banyak orang pikir pencuri perampok itu adalah setan. Padahal kalau saya baca konteksnya, ini Yesus sedang bicara kepada para pemimpin agama Yahudi, orang Farisi itu. Sehingga pencuri dan perampoknya itu adalah orang Farisi yang mencuri orang banyak kepada dirinya, sehingga bahkan ketika Yesus itu dihadapkan dengan Barabas, orang Farisi, ahli Taurat itu, para imam kepala bisa menghasut orang banyak sehingga orang banyak memilih Barabas. Ya, ini membuktikan bahwa mereka sudah merampas untuk sudah mencuri orang banyak supaya menjadi pengikut mereka. Ya. Tapi Yesus mengatakan pasal 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Jadi domba-domba yang dipilih oleh Yesus itu tidak bisa dirampas oleh para pemimpin agama. Saat ini juga dalam kekristenan, domba-domba Yesus tidak bisa dirampas. Mereka hanya mengikuti Tuhan Yesus saja. Mereka mendengar suara Tuhan Yesus dan mengikutinya. Gembala sidang mereka adalah Tuhan Yesus langsung. Di sini Yesus jamin, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Yesus bertanggung jawab untuk membuat domba-dombanya mendengar suaranya, mengenali suaranya. Ya, dikatakan di sini mereka mengikut aku. Mereka enggak mengikut para pemimpin. Para pemimpin agama Kristen tidak bisa tarik mereka menjadi pengikutnya, tetapi domba-domba ini mendengarkan suara Tuhan Yesus dan mengikutinya hari lepas hari. Dalam 1 Yohanes 2 itu dikatakan juga, kamu di dalam diri kamu ada pengurapan. Kamu tidak perlu diajar oleh orang lain. Kamu bisa mendengar suara Tuhan dan kamu mengikuti Tuhan. Memelihara otoritas Mesias dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Kita mengikuti Tuhan. Ini domba-domba Yesus. Ya. Dia tidak ditarik oleh para pemimpin. Tentu dia belajar dari banyak orang, dari semua pemimpin belajar. Tapi domba-domba Yesus mengikut Tuhan Yesus. Ya, hanya mengikut Tuhan Yesus. Terus dilihat di Wahyu pasal 14 ayat 4, barangkali ini ayat yang terakhir. Wahyu pasal 14 ayat 4. Dikatakan di sini, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini perempuan-perempuan di sini simbol ya. Kalau sudah lihat di kitab Wahyu itu perempuan, ada perempuan pelacur ya. Yang di pasal 18 ayat 4 itu dikatakan, hai umatku, keluar daripada perempuan pelacur itu. Itu adalah gereja yang ditopang oleh sistem pemerintahan manusia, perempuan yang duduk di atas binatang. Nanti kalau sempat kita bahas itu lagi ya. Nah ini murid Tuhan ini tidak mengikuti, tidak dicemarkan oleh kerajaan-kerajaan manusia seperti itu ya. Dikatakan di sini mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Jadi domba-domba Yesus ini mengikuti Tuhan Yesus kemana saja dia pergi. Karena hari lepas hari domba-domba Yesus itu mendengar bisikan roh. Apakah bisa salah? Tentu bisa salah. Paulus pun bisa salah ketika dia datang dalam perjalanan yang ketiga misinya itu. Dia mau ke Yerusalem dulu sebelum nanti dia rencana ke Roma dan ke Spanyol sebenarnya dia. Tapi di situ bisikan roh udah datang, jangan ke Yerusalem, tapi Paulus ngotot pergi ke Yerusalem. Bisa salah. Tetapi Paulus tetap dalam hidupnya, dia adalah tawanan roh. Dia hanya mengikuti pimpinan Roh Kudus. Hari lepas hari, dari kota ke kota, Paulus mengikuti Tuhan. Ya. Nah jadi, sebagai domba-domba Yesus, kita bisa saja salah, tetapi kita adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemana saja anak domba itu pergi. Kita mengikuti aja ya. Dan Tuhan janji suatu saat kita akan diberikan menjalankan otoritas Tuhan Yesus, Mesias di muka bumi ini pada kedatangannya. Tapi itu nantilah kita bicarakan. Yang penting sekarang dalam dunia kekristenan sudah terjadi perampasan otoritas Mesias ya. Sehingga dunia kekristenan itu adalah kerajaan-kerajaan manusia itu ya, di mana para pengikutnya itu mengikuti para pemimpin agama Kristen itu ya. Tetapi di antara itu ada domba-domba Yesus tersebar seluruh dunia ini yang hanya mengikuti Tuhan Yesus saja kemana Tuhan Yesus pergi ya.
Nah itu sampai di situ aja dulu. Nanti kita sambung berikutnya. Haleluya. Amin.